Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran materi Sosiologi SMA kelas 11 semester 1. Masih di KD 3.2, yaitu KD permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, pada kesempatan video kali ini, di video yang sederhana, tentunya Sobat Teras jangan bosan ya menonton video pembelajaran saya. Saya akan memaparkan materi berkaitan dengan teori tentang permasalahan sosial. Mungkin kalau di video sebelumnya, Sobat Teras sudah belajar mengenai video pengertian dan bagaimana menentukan ukuran sebuah masalah sosial, serta faktor penyebab. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu teori tentang masalah sosial. Nah, kalau kita ngomongin teori tentang masalah sosial, jadi untuk melihat, untuk menganalisis sebuah permasalahan sosial yang ada di masyarakat, ada nih teori dari sosiologi. Nah, teorinya apa saja? Nanti ada 3 teori atau perspektif dasar banget nih di sosiologi yang mungkin sudah dipelajari oleh Sobat Teras di kelas 10. Nah, kita melanjutkannya lagi di kelas 11 ini. Jadi tujuannya nanti setelah Sobat Teras menonton video pembelajaran ini bisa menganalisis berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita menggunakan teori tentang permasalahan sosial. Apa saja teorinya? Ada 3. Yang pertama adalah teori struktural fungsionalisme. Nah, bagaimana perspektif atau teori struktural fungsionalisme ini melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita? Yang kedua, ada teori konflik. Ini familiar sekali ya, teori konflik yang ada di dalam masyarakat kita. Bagaimana sih teori konflik melihat sebuah permasalahan sosial di masyarakat? Dan yang ketiga ada teori interaksionalisme simbolik. Bagaimana nih interaksionalisme simbolik dalam melihat sebuah permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita? Kita akan bahas satu persatu nih. Jadi Sobat Teras bisa mencatatnya ya dengan baik. Yang pertama adalah teori struktural fungsionalisme. Nah, saya di sini menampilkan dengan bagan-bagan terlebih dahulu atau tabel-tabel terlebih dahulu supaya bisa mudah memahaminya. Teori struktural fungsionalisme, ada beberapa tokoh nih yang menganut aliran ini atau mencetus teori ini. Yang pertama adalah Emile Durkheim, ada Talcott Parsons, ada Robert Kingston atau Robert Camerton, Sobat Teras mau mengenalnya ya, dan beberapa tokoh yang lain. Di dalam teori struktural fungsionalisme, ketika melihat sebuah masalah sosial, dia fokusnya terhadap ancaman tatanan sosial yang di masyarakat kita. Bagaimana sistem atau tatanan sosial yang di masyarakat kita apabila tidak seimbang, itu bisa mengalami masalah sosial. Makanya pandangannya di sini, masalah sosial itu muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok dan bagian lain dari masyarakat yang menjalankan fungsinya tidak sebagaimana mestinya. Kalau fungsinya, kalau kita berbicara tatanan sosial, di situ ada peran dan fungsi. Apabila berjalan dengan baik semuanya, maka masyarakatnya seimbang, normal, tidak mengalami masalah. Tetapi apabila tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka akan mengalami masalah sosial di masyarakat kita. Makanya ketika beranalisis berkaitan dengan teori struktural fungsionalisme, semua bagian masyarakat itu seperti keluarga, ekonomi, sekolah, dan sebagainya mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Semua bagian masyarakat saling bekerja satu sama lain sehingga membangun tatanan sosial yang stabil. Nah, apabila tidak jalan, tidak stabil, nih peran-peran yang ada di masyarakat kita itu bisa mengakibatkan ketidakteraturan dan mengakibatkan masalah sosial. Tadi kita tahu di video yang sebelumnya bahwa masalah sosial itu terjadi juga karena adanya ketidakteraturan. Di dalam analisis struktural fungsionalisme ini, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Yang pertama, patologi sosial. Yang kedua, disorganisasi sosial. Yang pertama, patologi sosial, masalah itu bagaikan sebuah penyakit dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu penyakit sosial. Kenapa dikatakan sebagai sebuah penyakit? Misalnya, di dalam masyarakat kita, kehidupannya harus sesuai dengan nilai dan norma, tidak ada yang berbuat menyimpang. Ternyata ada yang berbuat kriminalitas, ada yang menjadi perampok, ada yang curahan moral dan sebagainya. Di masyarakat kita diinginkan supaya masyarakatnya stabil, berkesinambung, harus hidup sejahtera, tapi ternyata ada kesenjangan, ternyata ada kemiskinan. Nah, ini kan artinya
kondisinya tidak diinginkan dan dikatakan sebagai patologi sosial atau penyakit sosial yang ada di masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, ada disorganisasi sosial. Masalah bersumber dari perubahan yang sangat cepat sehingga mengganggu norma yang ada di masyarakat, melemahnya norma. Jadi disorganisasi sosial itu adalah pudarnya atau melemahnya norma-norma yang ada di masyarakat. Biasanya disebabkan karena adanya perubahan yang sangat cepat. Orang ketika ada perubahan sangat cepat, dia tidak bisa beradaptasi dengan nilai dan norma yang baru misalnya. Akhirnya apa? Ketika tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan nilai norma yang begitu cepat baru itu, ya akibatnya kondisinya kacau gitu, mengakibatkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini analisis dari teori struktural fungsionalisme. Pada intinya bahwa masyarakat kita itu punya sistem, ada tatanan, ada fungsinya masing-masing. Ada nilai norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Apabila tidak dipatuhi, kemudian terjadi penyimpangan, tidak berperan sebagai mana mestinya, mengakibatkan masalah. Dan analisisnya ada dua pandangan, ada patologi sosial, ada disorganisasi sosial. Seperti itu sederhananya. Semoga bisa dipahami ya. Yang pertama berkaitan dengan teori struktural fungsionalisme. Kemudian yang kedua ada teori konflik. Teori konflik ini tokohnya ada Karl Marx, ada Ralph Dahrendorf. Marx ini yang ini ya. Kalau Dahrendorf itu yang ini. Nah, dia memiliki fokus ketika melihat sebuah permasalahan sosial di masyarakat bahwa masalah sosial itu muncul karena adanya kontribusi konflik sosial. Maksudnya gimana? Berarti maksudnya menurut pandangan teori konflik, masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat itu karena ada eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Karena kita tahu teori konflik itu memiliki fokus analisis bahwa permasalahan muncul itu karena adanya konflik antar kelas, menurut Marx, atau konflik karena adanya kepentingan, kata si Dahrendorf. Kita coba lihat nih analisisnya seperti apa di dalam teori konflik ini. Misalnya analisisnya bahwa teori konflik ini muncul dari berbagai macam konflik sosial yang ada di masyarakat. Jadi, mohon maaf, masalah sosial menurut teori konflik muncul karena adanya berbagai macam konflik yang ada di masyarakat. Hal yang paling umum adalah misalnya konflik antar kelas, ras, etnis, gender, dan sebagainya. Pada dasarnya konflik muncul karena adanya ketimpangan antara yang kuat dan lemah. Ada penguasa dan ada yang dikuasai. Ada kelompok dominan yang mendominasi, ada yang kelompok minoritas yang dominasi. Nah, dari adanya konflik ini mengakibatkan permasalahan sosial di masyarakat. Misalnya nih di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin ada masalah karena terjadi nih konflik antara orang-orang kelompok dominan dengan minoritas misalnya, di mana kelompok dominan yang dia berkuasa atas akses kesehatan dan sebagainya, nah dia bisa menguasai nih berbagai sektor bidang, menjual APD, menjual masker, kemudian melakukan tes kesehatan dengan biaya yang mahal. Kemudian kelompok-kelompok minoritas atau kelompok yang tidak punya kuasa mungkin barangkali, dia mengalami kesulitan mengakses kesehatan seperti itu, akhirnya ya muncul masalah sosial. Pandemi COVID-19 misalnya belum tuntas secara maksimal. Nah, ini masalah sosial yang terjadi karena adanya konflik kepentingan. Nah, di sini misalnya ada beberapa perspektif teori konflik. Yang pertama ada teori Marxis, aliran Marxis, ada teori yang aliran non-Marxis. Kenapa Marxis dan non-Marxis di sini? Karena pencetus teori konflik memang Karl Marx. Nah, ini sangat terkenal di Eropa pada saat itu, revolusi Industri, ada muncul masalah sosial karena ada konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas para buruh. Nah, terjadi konflik. Nah, teori Marxis berkata bahwa masalah konflik sosial itu terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi. Mohon maaf. Ada kelas borjuis, kelas yang pemilik modal, ada kelas bawah atau kelas proletar atau buruh. Nah, ini konflik antara kedua kelas ini memunculkan masalah sosial di masyarakat. Hingga saat ini sangat relevan. Konflik sosial yang teori Marxis ini, sistem kapitalis, kemudian ada kelas pemilik modal, penguasa, ada kelas buruh. Nah, itu mengakibatkan masalah sosial di masyarakat. Sekarang relevan. Kalau misalnya ada demo-demo buruh terhadap perusahaan, mungkin karena gajinya rendah dan sebagainya. Ini konflik karena
kita bisa menganalisisnya dari teori Marxis. Namun ada teori non-Marxis. Konflik yang timbul di dalam masyarakat menurut teori aliran non-Marxis ini karena adanya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda. Nah, ada kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda. Mungkin antara kelompok A dan kelompok B, dia punya kepentingan yang berbeda, akhirnya menimbulkan konflik. Nah, atau memiliki nilai yang berbeda dalam masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu misalnya, akhirnya mengakibatkan sebuah konflik dan mengakibatkan permasalahan sosial, misalnya keributan, perkelahian antara dua kelompok atau tawuran dan sebagainya. Nah, ini mengakibatkan masalah sosial atau sengketa lahan dan sebagainya. Nah, ini menurut analisis teori konflik. Nah, semoga Sobat Teras bisa memahaminya ya, bagaimana kita melihat permasalahan sosial yang muncul karena teori konflik. Fokusnya karena di dalam masyarakat kita, masalah sosial muncul karena konflik-konflik sosial. Bisa karena konflik antar kelas, etnis, ras, gender, atau konflik yang karena ada perbedaan kepentingan dan perbedaan nilai dalam masyarakat. Itu yang kedua, semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, ada teori interaksionalisme simbolik. Apa teori interaksionalisme simbolik dalam melihat permasalahan sosial? Di sini ada beberapa tokoh, George Herbert Mead, kemudian ada Charles Horton Foley, kemudian ada Erving Goffman. Nah, ini fotonya ya, Mead, Horton, sama Erving. Nah, fokusnya bahwa interaksi negatif dalam masyarakat. Pandangannya, masalah-masalah sosial muncul dari hubungan sosial masyarakat yang tidak baik, pelabelan, pergaulan, pelanggaran hukum, dan sebagainya. Kita tahu bahwa interaksionalisme simbolik dalam masyarakat, dia memiliki analisis bahwa segala sesuatu yang ada di masyarakat pasti ada pola perilaku, ada simbol-simbol, ada hubungan antara individu kelompok, ada interaksi intinya. Nah, interaksi yang negatif ini dapat mengakibatkan masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, lalu seperti apa analisisnya? Kita bahas bersama-sama bahwa teori interaksionalisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Maksudnya gimana nih? Artinya orang-orang yang menyimpang di dalam masyarakat kita oleh orang-orang yang dominan mayoritas yang tidak menyimpang, dia melakukan misalnya bukan menjudge ya, tetapi melihat bahwa oh itu perilaku menyimpang di dalam kehidupan kita. Nah, artinya di sini makanya teori interaksionalisme simbolik ini memiliki dua pandangan. Ada teori pelabelan, labeling teori, ada konstruksionisme sosial. Nah, kalau teori pelabelan, labeling teori yaitu suatu kondisi kelompok tertentu yang dianggap bersalah, kemudian dicap bermasalah. Oh, dia tinggal di kampung narkoba, yang di sana itu orang-orang yang bermasalah, pengedar narkoba dan sebagainya. Oh, dia tinggal di kampung pengemis misalnya. Dia nggak punya pekerjaan, pengangguran, hanya pekerjaannya mengemis. Nah, makanya di sini dikatakan sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah dan individu yang mempunyai masalah sosial. Para mereka pengedar narkoba, mereka pembuat kriminalitas, mungkin mereka kampung yang pengemis dan sebagainya tadi, itu dilabel oleh masyarakat secara umum bahwa mereka merupakan perilakunya, pola-polanya ini simbolisnya, perilaku masyarakat mereka itu dianggap sebagai sesuatu kelompok masyarakat yang bermasalah. Nah, ini yang pertama. Artinya tadi makanya di fokus pandangannya itu adalah interaksi yang negatif. Nah, kemudian yang kedua ada konstruksionisme sosial. Di sini artinya masalah sosial merupakan konstruksi dari manusia. Bagaimana individu atau kelompok menginterpretasikan dunia sekitarnya. Jadi konstruksi ini kita berbicara mengenai bagaimana masyarakat membangun ya pandangannya, membangun asumsi-asumsi dalam kehidupan masyarakat kita, menginterpretasikan, artinya bagaimana melihat di kehidupan sekitarnya. Misalnya di sana kita melihat pemukiman kumuh, wah. Nah, kemudian muncullah konstruksi di masyarakat bahwa pemukiman kumuh itu dia penghasilannya rendah, kemudian mengalami kemiskinan, akhirnya menjadi masalah sosial. Atau mungkin konstruksi anak-anak yang mungkin mengalami kenakalan remaja, tawuran dan sebagainya. Nah, masyarakat melihat, menginterpretasikan mereka membuat kerusuhan, kemudian geng-geng yang saling menyerang satu sama lain menjadi sesuatu hal yang menjadi masalah sosial dari masyarakat kita. Maka terbangunlah pandangan dari masyarakat
konstruksi atau pandangan dari masyarakat melihat sesuatu hal yang tidak sesuai di kehidupan sekitar mereka, akhirnya menjadi sebuah masalah sosial. Nah, biasanya ketika konstruksi ini terbangun, itu terbangun karena kondisi masyarakat yang dilihat itu tidak sesuai dengan nilai dan normanya yang ada di masyarakat, sehingga dianggap oh ini sebuah masalah sosial. Nah, ini adalah analisis teori interaksionalisme simbolik, melihat masalah sosial ada di masyarakat kita. Semoga bisa dipahami ya Sobat Teras. Jadi kita belajar teori berkaitan dengan masalah sosial. Ada 3 teori atau pandangan atau perspektif. Yang pertama adalah teori struktural fungsionalisme, melihat bahwa masalah sosial itu muncul karena adanya kegagalan di dalam tatanan sosial atau sistem kehidupan sosial masyarakat kita, sehingga masyarakatnya tidak seimbang dan mengalami masalah. Ada patologi sosial, ada disorganisasi sosial analisisnya. Kemudian teori konflik, bahwa konflik itu yang ada di dalam masyarakat bisa mengakibatkan masalah sosial. Konflik itu bisa terjadi karena ada pertentangan antar kelas, baik atau mungkin ras, etnis, gender dan sebagainya. Ada 2 pandangan, ada teori Marxis yang berbicara bahwa ada kelas atas, kelas bawah, bourgeois, proletariat yang masih relevan sampai sekarang. Ada teori non-Marxis seperti Ralph Dahrendorf melihat bahwa konflik yang ada di masyarakat muncul karena adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok dan nilai yang berbeda sehingga mengakibatkan permasalahan sosial di masyarakat kita. Nah, kemudian yang ketiga ada teori interaksionalisme simbolik, di mana ada interaksi negatif dalam masyarakat. Nah, masalah sosial muncul karena adanya interaksi masyarakat yang tidak mempunyai masalah dengan masyarakat yang mempunyai masalah, sehingga dalam analisis pandangannya ada labeling teori, yaitu bagaimana masyarakat yang dominan melabel masyarakat yang bermasalah, dicap bermasalah. Kemudian ada konstruksionisme sosial, bagaimana adanya pandangan atau asumsi yang dibangun di masyarakat itu sendiri bahwa masalah sosial yang muncul karena ya di sekitar kehidupan mereka menginterpretasikan itu sebagai sebuah masalah sosial karena mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma yang di masyarakat. Jadi ada 3 teori, semoga bisa bermanfaat video pembelajaran saya ini dan bisa menjadi wawasan untuk Sobat Teras semua yang ada dimanapun Anda berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.